podcast Tulungagung Channel. Yes, sukses selalu. Saja kita menyaksikan penampilan yang luar biasa. Ya kalau saking kerawitan Sasono Budaya Ngesti Laras. Untuk kerawitan yang tampil pada malam hari ini yaitu Sasono Budaya Ngesti Laras. Yang satu Bagio Mulyo, dan ini sadari pun Bapak Hadijoro sang asli waktu ini berada sama sana pinurwakan wonten ing Sasono Budaya niki beksan ingkang kasariro saking mijil saking Sanggar Tari Suhardini Lotus Garden Tulungagung ingkang mawa hirah-hirahan beksan parisuko dan Tulungagung. Pada ini ingkang angaya wajib ingkang mawa beksan samangke kasariro ibu saking Sanggar Beksan Suhardini nuli penjalipun Nyai Sambi Broto Nyi Yeni Muso Nyi Sarah Yuyung Nyi Budi Siswati Nyi Eni Gayeng Nyi Esti Nyi Titis Soho Nyi Patmi Mamrih Rahini Sedio Sumangga Bidang Sami Sikro kadera akan nampak suami gelaripun satu garing beksan parisuko dari Sanggar Tari Suhardini Lotus Garden Tulungagung. Sembah suco soko kunjung marang Gusti Kang wis paring bukastra marang kita sadaya temamangke Bagyo Mulyo lahir batin santosa.
menika ana dari Lotus Garden sekaligus penasehat dari Forsabda Bapak Hadi Yuwono. Monggo Bapak menika nyuwun sepatah dua patah kata saking Bapak Hadi. Dalu menika kita menginjak acara satu besar boleh nggih. Dalam rangka memeriahkan untuk memperingati HUT ke-818 Kabupaten Tulungagung. Jadi hari Selasa yang lalu kita dari pemindahan prasasti Ramadan dari daerah Ramping ke museum. Mungkin nanti akan juga diceritakan bahwa tahun 1205 itu masa kerjaan ini dengan Ramadan di sana Keseloyo, Kesuki, dan itu menjadi titik berdirinya Tulungagung. Macam-macam versi dari Romo dan lain-lain. Sampai bagian saya. Bagian saya hanya memfasilitasi Polres Jaya Sedoyo sangat berkunjung silaturahim dan acara yang berkaitan dengan seni budaya lain-lain. Jadi kita patut bersyukur, patut bangga tinggal di Tulungagung yang umurnya sudah 818 tahun, tentunya mempunyai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang dapat kita beri sampai dapat tujuan kita. Jadi beberapa cerita pernah kita bawakan di sini yang menyangkut sejarah Tulungagung. Pernah kita membawakan cerita yang di Surtani, Gunung Surtani. Itu sebelum Tulungagung sudah kita bawakan juga. Sudah dari nilai kita harapkan. Jadi beberapa ini kita buat sejarah Jaya Kusumo. Sekarang kemudian masih ada di Gemuk, dulunya di Pasar. Di situ ada nilai bahwa beliau itu almarhum melawan Belanda dulu. Bahkan ada menuding saya sudah ngaji. Nah terus kali ini tepat kita pas hari-hari jadi Tulungagung mengangkat judul cerita kali dikeluarkan yaitu Gayatri Rajapati dan bersama Sumpah. Jadi kita bersama Gayatri pasti sudah apapun di sana juga apa ya kita ada yaitu di desa Boyolali. Jadi sudah punya nilai-nilai kita ambil karena dari nilai kebinekaan. Itu sudah mereferensi kebinekaan itu. Makanya Nusantara Indonesia dari negara yang sangat istimewa berbagai macam suku, ras, agama, di negara lain yang nilai agama bangsa sama malah terpecah belah. Biasa tidak pernah jadi sampai di baca bukan yang ada seperti makanya dengan silaturahmi ini kami harapkan kita dapat kalian mengenal memberikan hubungan baik syukur berkembang sampai ke hubungan milenial kita wariskan apa nilai-nilai yang telah buat menjadi kita pelaku sejarah dan sampai sekarang kita melakukan kemerdekaan sudah yang ke 78 kemarin. Jadi akhirnya jauh sekali kemerdekaan ada kesadaran Pancasila, ada Hari Pahlawan. Sekarang demikian sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran kepada semuanya.
Kami mohon maaf manakala dalam penyelenggaraan ini selama kami berada di Fokus Garden ada hal yang kurang berkenan. Selamat untuk mengikuti saya. Mohon nanti silakan dikembangkan saja apa yang harus ditanyakan supaya kita jelas. Memang ini ada pakar-pakar istimewa. Ini ada Bapak Haryadi. Ya Pak. Baru saja pensiun. Oh, saya nggak bilang, ya hadir. Terus ada Dr. Budi. Jadi kalau punya Bapak Haryadi ini kasih keponakan dari almarhum Pak Untung di Batak Saren. Di sana ada juga begini selatan. Saya takut Bapak. Sudah selesai tugas, bahwa nanti bisa isi di sini apa saja bentuk. Terus Dr. Budi yaitu dari Kauman ini tadi juga ya. Kita lagi oh saya ada yang maaf. Jadi tugasnya di kepolisian di Polres merupakan sebagai kemudian tidak asing lagi untuk apa dari perilaku. Silakan nanti digali semua itu kalau harus digunakan terutama yang nilai-nilai yang bisa kita warisi, kita implementasi dari kehidupan sehari-hari. Tuntutan undang-undang dapat kita diamalkan. Terima kasih masyarakat menikmati diskusi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah gelora semangat yang ini akan sampai ke tingkat yang mendunia. Terkait dengan 10 November seperti apa patriotik perlawanan rakyat Surabaya menghalau balik keganasan serjaju jumlah 30.000 darat, laut, udara dikilas balik oleh pemuda Surabaya. Lahirlah hari 10 November di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama Islam. Sekali lagi oh jadi remeh nih Pancasila sama Pancasila ini Islam ini satu tangan hanya bolak balik. Bagaimana Gus? Oke? Terima kasih. Saya cuma kebagian waktu 5 menit. Saya baca saja ular-ular yang saya ini ingin sampaikan. Satu, termasuk gelora Pekik Merdeka yang ini tadi. Dua, kisah Jom Biru Kediri. Ini adalah kemauan orang luar negeri ya untuk menggasak Raja Kertanegara. Cerita lebih lanjut panjang, jadi nanti ada kisahnya tersendiri. Yang kedua adalah Singasari zamannya Kertanegara itu berlanjut dengan Mojopahit di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada. Sampailah kepada cerita Republik yang ini yang lahir pada tanggal 17 Agustus 45 dan seterusnya. Jadi cukup membanggakan. Jadi segenap yang hadir pada malam ini bagi saya yang sudah 3/4
abad lebih adik-adik yang masih remaja milenial terus jalan teko panggil saya Mbah ya. Saya lahir tahun 38. Jepang rong teko aku wis lahir. Umur 4 tahun aku wis seru rupane Jepang iki kaya apa. Jadi kalau semua cerita sejak zaman itu di sini saya penuh isi cerita zaman penjajahan Jepang dan seterusnya sampai pada Rowo yang jadul ini. Tulungagung ini adalah dulunya tuh Rowo, Bos. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Rowo. Kalau nggak percaya tanya ringin itu, ringin 7 ya. Betul-betul sini dulu adalah maaf kalau saya katakan sedikit saja ya. Tulungagung Bonorowo ini adalah tempat pengasingan sing dianggap londo musuh. Jadi bolo-bolo ini Keraton Mataram Solo sing ajae musuh londo parane nang Bonorowo diguan ning kene nggon nyamuk. Jarene lha ngene ya hadiah. Tak hadiah ini Tulungagung. Jadilah Bonorowo lalu akhirnya menjadi Tulungagung. Sekarang ini HUT yang ke-818. Mbah ini juara Grand Jalan 45 tahun berapa waktu itu? Juara Grand Jalan banyak pegang sertifikat. Saya kira ceritanya sampai di sini ya. Mohon dilengkapi sendiri. Mudah-mudahan penuh makna dan arti sepatah kata ulur-ulur ora dawa jenenge ulur-ulur tapi mulure tekan kono tekan sak jagat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, lurus. Terima kasih. Baik, masuki acara berikutnya yaitu acara inti Sarasehan. Ini kemarin mengambil tema Ibu Gayatri Sang Pratnya Paramita. Dan luar biasanya beliau ini Ibu Gayatri sampai beliau diajarkan sebagai Sang Pratnya Paramita atau bisa dibilang Dewi kebijaksanaan ingkang paripurna. Sebagaimana kita ketahui pendarmaan beliau ini wonten Tulungagung yaitu di Candi Gayatri yang bertempat di Boyolali. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama itu Bapak Haryadi, mantan Korwil BPK Balai Pelestari Kebudayaan. Balai Pelestari Kebudayaan atau BPK wilayah 11 Jawa Timur yang dipensiun di 2012. Yang kedua adalah Dr. Budi Yumiarto. Beliau seorang praktisi medis tapi juga seorang pemerhati budaya yang juga seorang penulis buku tentang sejarah dan kebudayaan. Luar biasa ini. Terima kasih Pak. Saya ini terima kasih ya. Beliau penulis buku, salah satu bukunya adalah Forensik Pancasila. Kemudian acara pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah tidak asing lagi, tentunya beliau ini seorang budayawan yaitu Ki Wawan Susetya. Untuk meningkat waktu mungkin kita akan langsung silakan ke Ki Wawan untuk memandu acara kita. Pada malam hari ini kita diskusi atau sarasya dengan tema Ratu Gayatri Raja Pagni Sang Pratnya Paramita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Teni bahwa bulan November ini kita memperingati banyak hari besar yang kita kenang. Pertama katakanlah 10 November sebagai Hari Pahlawan, yang kedua tanggal 18 November sebagai Hari Jadi Tulungagung yang ke-818.
Kemudian ada lagi yang 10 November itu hari jadi Mojopahit, yang kapan hari itu diperingati di Mojokerto, yaitu yang ke 730. Jadi Mojopahit yang notabene adalah didirikan oleh Raden Wijaya itu kelahirannya akhirnya atau didirikan pada tanggal 10 November 1293. Maka tanggal 10 November yang lalu itu genap 730 tahun. Nah, kita kopel semua hari besar tadi itu, termasuk hari pahlawan, hari kelahiran atau hari jadi Mojopahit, termasuk hari jadi Tulungagung, yang nanti saya mohon bantuannya Mas Triyono yang malam ini hadir, nanti untuk menceritakan sebagaimana tadi diminta oleh Bapak Ariyanti, Bapak Haryono tentang lawadan. Jadi tentang lawadan karena berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu dalam rangka untuk memperingati hari jadi Tulungagung yang ke-815. Barangkali kita berbeda dengan biasanya, kita model interaktif dulu Mbak Eni ya. Mas Haryadi, Sugeng Dalu, selamat malam. Pada malam hari ini kita bicara tentang Ratu Gayatri, Raja Bakmi Sang Ratna Paramita. Nah, mohon pencerahannya, yaitu tentang Ibu Gayatri itu sebenarnya tokoh yang menginspirasi bagaimana. Mohon disampaikan, nanti kita sambil interaktif gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi ya, kebetulan saya adalah mantan koordinator wilayah Balai Pelestarian Kebudayaan di Trawulan ya, wilayah di Lumajang Bengkulu, yang 1 Februari kemarin sudah turun tugas. Lama saya di Kepatihan ya, umur sudah hampir 59 tahun. Untuk mengungkap Gayatri, saya akan membocorkan sesuatu yang sangat unik ya, sebelum saya paparkan sebentar saja. Ketika flyer atau promo ini saya sebar di media grup saya dikirim 2 buku dari orang yang tidak saya kenal. Ada WA yang masuk ke saya dan telepon yang saya sebutkan dari hampir 16 pertanyaan ini, saya sebutkan dari 7 pertanyaan. Jika nanti ketika saya menerangkan hal ini, agar Bapak dan Ibu yang pernah membaca, melihat video di TVRI maupun di YouTuber, di video YouTube, tidak kaget. Karena landasan saya adalah akademik. Pertama, ada pertanyaan, benarkah Gayatri masa hidupnya dihabiskan di Tulungagung? Pertanyaan ini mengacu pada buku yang dikirimkan saya, 2 buku, ada 2 video, dan ada link di beberapa televisi. Yang kedua, benarkah arwah Gayatri disempurnakan di Candi Dadi? Kemudian yang ketiga, benarkah relief Gua Selomanten itu adalah cerita tentang Gayatri? Yang keempat, benarkah upacara serada ada di Tulungagung? Yang kelima, benarkah masa mudanya Gayatri dikirim di Candi Penampilan untuk mendapatkan ilmu tentang kebinekaan? Ini di media televisi, di TV Timur. Kemudian yang ke-6, benarkah Bhinneka Tunggal Ika itu gagasan Sang Ibu Gayatri yang diproduk di gua pasir kemudian dideklarasikan di Candi Penampilan? Kemudian yang terakhir, benarkah bahwa pendarmaan Gayatri di Boyolali itu atas permintaan beliau kepada Tribhuwana Tunggadewi, anaknya yang pada saat itu menjadi raja? Nah, 7 pertanyaan ini ternyata setelah hampir 4 hari membaca 2 buku, melihat televisi TV Jawa Timur, YouTube ini sudah lalu larang di kota Tulungagung, dan ini meresahkan pelajar dan mahasiswa Katolik. Nah, untuk mengungkap itu Bapak sekalian, tentu nanti pemaparan saya yang singkat nanti akan memiliki ketidaksinkronan dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
untuk pas malam. Artinya 7 pertanyaan itu cukup mengagetkan gitu ya? Mengagetkan kepada kami karena ada dasar buku yang ditulis oleh orang Tulungagung dan saya tidak perlu menyebutkan. Ada siaran televisi Jawa Timur yaitu TVRI dan ada 4 link YouTuber terkenal di Tulungagung juga dan Kediri. Nah, secara singkat, menurut pemaparan beberapa ahli, ketika saya dinas di Balai Pelestarian Kebudayaan hampir 36 tahun di Tulungagung ini dan mendampingi para juru pelihara di Tulungagung Trenggalek, tentu kami bersentuhan dengan sejarah di dalamnya. Kami dibekali pada saat itu ceritakan sesuatu sejarah yang telah terdokumentasi oleh ahlinya dan sudah dilegalisasi oleh pemerintah. Dan ini bahkan kami, saya dengan Pak Triyono, sahabat kami guru sejarah ini, kebetulan masih masuk dalam tim ahli cagar budaya Tulungagung, sempat menulis tentang sejarah itu. Dan sudah saya sebarkan ke seluruh SMP, SMP Tulungagung dan dibiayai pemerintah daerah. Tapi nyatanya kalah pamornya dengan yang dilakukan di masyarakat, mahasiswa, penggiat budaya dan anak pelajar itu. Nah, menurut pemahaman kami, dasar untuk mengetahui siapakah Gerangan Gayatri itu memang memerlukan beberapa dasar, yaitu dasar primer, sekunder. Primer itu diambil dari beberapa kitab seperti naskah KKW Paraton, Negara Kertagama, kemudian Nurani, kemudian prasasti Bulan bahkan prasasti Trawulan. Itu ada dasarnya primer yang baku yang pernah dikaji oleh ahli. Kemudian sekundernya adalah cerita-cerita masyarakat yang berhubungan dengan artefak yang ada itu. Nah, kenyataannya setelah saya mengkaji meneliti dari beberapa informasi yang masuk hari yang lalu, maka yang muncul tentang Gayatri itu didasarkan pada data sekundernya, hasil spiritualitas, hasil meditasi, hasil tutur, bahkan Pak Pri mengatakan itu adalah cerita rakyat, folklore, seolah-olah dikemas di budaya. Apakah saya setuju? Saya setuju, karena ini adalah memperkaya kasar dengan Gayatri. Tetapi tidak sejujurnya, maka informasi itu menjadi satu antara sejarah dengan folklore. Ya, semuanya memang mempunyai kekuatan sendiri-sendiri gitu. Betul. Ada keuntungan sendiri-sendiri. Pertanyaan ini saya tidak pernah mengatakan tidak setuju, tapi saya harus sependapat dengan beliau karena orientasi beliau berdasarkan pada seni budaya dihasilkan pada subjektivitas. Dasarnya sekunder menghubungkan dengan pendalaman Gayatri itu. Nah, catatan saya yang pertama, dasar saya mengetahui Gayatri itu adalah satu misal adalah prasasti Sukamerta, prasasti Nurani, Kertanegara Kertagama, kemudian Bulamanuru, kemudian Pararaton, yang memang Gayatri adalah anak Kertanegara, memiliki 4 anak. Beliau adalah anak lagi yang disayangi oleh Kertanegara. Bahkan keilmuan Kertanegara tumpuk kepada Gayatri. Bahkan dia disekolahkan, dicarikan seorang istri untuk mengajarkan tantradana. Dan Gayatri punya pengalaman yang luar biasa terhadap ayahandanya yang melakukan pergerakan politik Cakramandala, menyatukan Nusantara itu. Nah, saudara yang 3 tadi tidak memiliki hal itu. Nah, ketika Kertanegara dihancurkan oleh Jakarta yang masih saudaranya itu, maka terjadilah huru-hara yang luar biasa. Kemudian keponakannya Wijaya lari bersama anaknya yang keempat itu. Pada dasarnya informasi yang saya terima dalam pengendali Negara Kertagama itu, pada saat perang berkecamuk dan tidak bisa dibendung, 3 orang anak Kertanegara itu dibawa oleh Raden Wijaya, diungsikan di Wiraraja. Sedangkan Gayatri, dasar dari Pararaton itu dibawa ke Kediri. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Wijaya dengan Wiraraja, manakala nanti mampu untuk menghancurkan Jayakatwang, maka akan diberi kekuasaan untuk mengelola tanah di tanah Trek yang namanya Majapahit itu.
Nah, saat itu saya melihat sebenarnya pada saat itu para rakyat menceritakan yang dikawin oleh Hidayah itu hanya dua. Jadi Ridwan Lestari dengan Gayatri, sedangkan Naruna Diheta dan Pak Anita, anak Hidayah itu belum menikah. Pada saat Hidayah mentukarkan, meneruskan perjuangan Raja Kertanegara, baru tempat itu menikah. Ini tahu saya dengan Gayatri. Berarti Gayatri adalah anak Raja Kertanegara yang dinikahi oleh Raden Wijaya menjadi kerajaan Majapahit. Itu jelas. Yang kedua, pada saat perkawinan, pada saat kerajaan Wijaya yang namanya Welwatekto, kalau kita melihat kitab tidak ada namanya Majapahit. Satu pun tidak ada tadi. Saya bingung. Oh iya, Welwatekto. Maka keempat itu yang menurunkan anak hanya Gayatri. Dan kemudian pada saat Raden Kertanegara itu masih hidup, beliau mengirimkan ekspedisi di Melayu. Tapi yang ekspedisi Melayu itu belum pulang, Kertanegara yang dihancurkan oleh Katman, maka membawa dua orang putri persembahan, kemudian diambil satu namanya dalam peta itu yang melahirkan Jaya Negara. Ini kita mulai sejarah Gayatri. Karena apa? Pada saat pemerintahan Raden Wijaya pertama yang dia kelola, saat itu Raden Wijaya sudah memprogram penerus saya adalah anak putri selir saya namanya Jaya Negara. Nah, saya dapat informasi para raton untuk menyiasati, bahkan Jaya Negara itu dianggap anak angkat daripada Ridwan Lestari. Nah, kemudian pada saat Hidayah meninggal dunia, barulah Raja Jaya Negara diangkat menjadi penggantinya. Nah, saat inilah terjadi huru hara di Majapahit. Secara emosional Gayatri merasa resah dan merasa tidak nyaman ya dengan pemerintahan Jaya Negara yang skala benar itu. Saya tidak akan menerangkan tentang Jaya Negara ini, bla 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 bla. Terjadilah suatu informasi yang sangat negatif yang diterima oleh Gayatri, yang dilaporkan oleh Anca, Abid dan pembaca sakunya bahwa anak duanya, Ridwan Tunggi dan adiknya itu sering dilecehkan dan ditekan oleh Jaya Negara. Jangan kamu nikah. Nah, alasan menekan jangan kamu nikah itu saya lihat dari para raton, artinya kalau kamu menikah dengan orang lain, maka nanti suami akan menjadi penerusku. Itu bunda Gayatri itu. Nah, mohon maaf nanti kalau cerita saya bagi memuji Gayatri tiba-tiba ada cerita nyeleneh, bukan didasarkan pada subjektivitas saya, tetapi kejujuran saya membaca naskah yang didasarkan pada para raton dan kitab agama. Tapi ini tidak pernah diungkap. Disitulah tambah informasi lagi bahwa Tanca menyampaikan kepada Gajah Mada yang saat itu Gajah Mada menjadi pektor, menjadi pantas, menjadi pengawalnya Jaya Negara, bahwa istrinya dilecehkan. Maka Gajah Mada menjadi murung dan menyampaikan kepada Gayatri, ternyata Jaya Negara luar biasa dahsyatnya dalam pelecehan wanita. Sebagai raja yang lemah, pada saya itu melihat ada enam pemberontakan dari Gubernur Wijaya. Nah, di sini Bapak sekalian, saya bercerita menyampaikan ya. Sebentar Mas Hadi. Kebetulan kemarin saya kan di sini juga ditampilkan dobrak ya. Artinya dengan lakon Gayatri dan Sumpah Palapa Pati Gajah. Nah, pertanyaan saya begini, ketika Tanca itu membunuh Jaya Negara, secara umum dalam konteks intelijen, Mas Dr. Budi Yudianto mungkin memahami, dalam ilmu kepolisian itu pelaku kejahatan itu ditangkap ataukah dibunuh. Nah, Gajah Mada waktu itu menjadi bekel atau pas pampres saat itu, kemudian langsung mengeksekusi Tanca dengan membunuhnya. Nah, ini menurut Mas Hadi gimana situasi saat ini? Di dalam para raton diceritakan ketika Gajah Mada mendengar anak Gayatri dilecehkan dua-duanya, bahkan tidak menikah. Ditambah lagi Tanca mengatakan istriku dilecehkan,
Maka tafsir kepada para raton oleh beberapa para ahli, Gajah Mada dan Gayatri, bagaimana? Tidak. Gayatri tidak menjawab. Tetapi saat bersamaan Sang Jayanegara sakit bisul dan harus terjadi operasi rata. Bisul itu udunan bagi yang belum tahu. Bukan penyakit Aneh. lain. Ya, udunan itu mas. Ya. Ya. Kemudian beliaunya Gajah Mada melapor kepada Gayatri, bagaimana menurut Bunda kalau Ratangga masuk di kamar Jayanegara membawa pisau sementara dia marah karena istrinya diajarkan. Maaf, beberapa para ahli, nanti diskusinya panjang besok kita lakukan, saya punya data, mengatakan silahkan. Prediksi Gajah Mada sudah tahu kalau nanti Tanca akan membunuh Jayanegara, bukan racun. Saya katakan, tafsirnya adalah tikam. Nah saat itulah dia mendengar cerita Jayanegara, melihat darah yang bersimbah tanpa izin Gayatri. Gajah Mada di dalam kitab Maraton menghabisi Tanca tanpa alat hukum. Dan ini rahasia kerajaan pada saat itu. Dan ternyata Gayatri mengaminkan. Maaf, ini tidak pernah dibaca sejarah. Oh berarti Gayatri itu kurang ajar. Tidak begitu. Karena dendamnya Gayatri kepada anak tirinya yang dia bukan keturunan Kertanegara dari Jawa, tapi dari Melayu. Diberi kesempatan menjadi raja malah justru yang menekan anaknya. Ditambah lagi tabibnya, Tanca diajarkan. Jadi Mas Wawan, memang penyelesaiannya secepat itu tanpa ada pengadilan dan Gayatri. Atau jangan-jangan itu tadi yang memerintahkan adalah Ibu Gayatri. Mungkin dugaan logika seperti itu. Nah, ini pertanyaan ini ya. Kemudian menjadi suatu heboh besar, siapa penerus Jayanegara? Sedangkan Jayanegara tidak punya keturunan. Maka Dewan Agung mengadakan sidang, maraton, Pendapat Agama menyebutkan, maka jatuhlah kepada Gayatri. Tetapi dalam sejarah nasional disebutkan Gayatri sudah terlanjur mendapat gelar dari Wijaya Raja Pakti, seorang pendeta wanita muda, maka dia konsekuensi dalam bidangnya. Maka dia atas kesepakatan Dewan Agungnya, Gayatri menggiring bahwa yang pantas memiliki ini adalah anakku, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Tetapi ingat, dia bukan ratu. Maka engkaulah nak menjadi wakil itu mengelola kemaharajan Majapahit ini. Maka disebut Raja Putih dalam Karaton. Maka Tribhuwana Tunggadewi itu menjadi raja mengganti Kertanegara, mewakili budaya Gayatri. Nah di Karaton disebutkan, ini pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh ahli sejarah. Benar nggak Gayatri itu meninggalkan keduniawian? Benar nggak Gayatri itu tidak mengurusi kerajaan? Benar nggak Gayatri itu memang menjadi seorang pendeta wanita Buddha? Tidak. Termasuk ini mas, benar nggak ketika itu atau mendapat Gayatri mendapatkan gelar Raja Patni tadi itu bertapa di Gua Solomakeng, Tulungagung, atau juga yang mengatakan Kediri, termasuk di Gua Pasir di Sumber Gempol? Oke, pertanyaan masalah saya teruskan. Ada yang bertanya ya. Nah ini menelanjangi Gayatri ya. Atau ini data dan fakta. Kemudian para ratu mengatakan Gayatri lah yang menguasai, membimbing, mengarahkan, mengawasi Tribhuwana Tunggadewi dan Gajah Mada diangkat oleh Tribhuwana menjadi Mahapati atas izin Gayatri. Berarti pada saat itu Gayatri sang Raja Pakti, gelar dari Raden Wijaya itu mendua dalam tugasnya. Satu sebagai biksuni menatakan rohani spiritualitas Majapahit, dan satu sebenarnya dia menjadi ratu yang diwakili oleh anak-anaknya. Nah, gelar Raja Pakti ini menurut pandangan saya ketika saya mengkaji sejarah tidak berkaitan dengan
ketika diadakan Tulung Agung, karena gelar ini diberikan pada saat Raden Wijaya menjadi raja dan saat itu hidup dan tidak ada keterangan sama sekali. Nanti di belakang saya terangkan bahwa keterlibatan Gayatri di Tulung Agung. Saya tidak setuju dengan kemarin saya pulang lihat YouTube, saya mengamati walaupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dasar keanekaragaman, kemudian dasar Pararaton maupun prasasti-prasasti yang saya jalani. Nah, akhir cerita, perjuangan Raja Patni dalam mengasuh Sang Trigwana Wijaya Tunggadewi dan Gajah Mada ini luar biasa suksesnya. Karena Gayatri ternyata selain menjadi biksu, dia muncul semangatnya, semangat pada masa kecilnya melihat ayahnya memiliki politik Cakamandala. Bapakku menyatukan Nusantara dan belum selesai ya. Wijaya merintis gagal, Jaya Negara merintis gagal, maka Gayatri ingin mewujudkan impiannya seperti ayahnya. Kemudian mengangkat anaknya, mengangkat Mahapati Gajah Mada, dan pada saat itulah Gajah Mada mengucapkan sumpah, dan itu terjadi perdebatan dari sejarah. Apakah yang bersumpah itu dari Gajah Mada ansih? Apakah dari Gayatri? Saya memilih Gayatri lah yang betul-betul memilih sumpah itu. Nah, saat dia sudah diangkat, setahun kemudian dia mengatakan sumpah Palapa yang terkenal seperti yang kemarin diucapkan itu. Di situ tidak pernah diungkapkan dalam kepermukaan. Nah, pada saat Gajah Mada mengucapkan sumpah Palapa itu, banyak menteri-menteri pada saat itu melecehkan, tidak sampai disebut nama saja dasarnya, bahkan berludah di depan Gajah Mada. Dia tidak sadar bahwa di balik tirai ada Trigwana Tunggadewi, ada Gayatri. Ketika selesai sumpah, Pararaton menyebutkan, Gajah Mada bilang, bagaimana Bunda Gayatri dan Raja Patni? Mantuk. Sejarah Pararaton mengatakan, Kertanegara mengatakan, orang-orang yang melecehkan itu dibantai Gajah Mada di tempat itu juga. 2 kali pembantaian yang tidak menggunakan dasar hukum Majapahit yang telah dipiara oleh Raden Wijaya. Ini sejarah tanpa peradilan karena Mahapati dia, apalagi konseptornya adalah seorang politikus namanya Gayatri. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini kalau diungkapkan bagi pecinta Gayatri pasti mengumpat ini sejarah. Tetapi begitulah negara. Mulai dari kerajaan-kerajaan lama itu ada sisi gelapnya, ada sisi baiknya. Lanjutnya ke Tulung Agung tadi. Nah, tentang Tulung Agung, termasuk tentang Bhinneka Tunggal Ika yang konon lahirnya dari Tulung Agung. Ini menurut Mas Heri gimana? Nah, setelah 1350 Gayatri meninggal. Pertanyaan di sini, meninggalnya apakah betul di Tulung Agung, dibakar di Tulung Agung, dibakar di Kalidadi, kemudian dimakan di kapal pada Boyolangu? Saya tidak pernah melihat dan membaca narasi itu, tetapi dijelaskan bahwa meninggalnya Gayatri ada di Trawulan di Kemaharajan Kajapahit. Saat 1350 meninggal, si Trigwana Tunggadewi menyadari bahwa ketika menjadi raja atas perintah ibunya, dia pamit untuk mengumpulkan dia. Dan disitulah diangkat Hayam Wuruk meneruskan pemerintahan si Gayatri dan paketnya masih Gajah Mada. Pertanyaannya, benar nggak masa hidupnya Gayatri itu di Tulung Agung? Saya tidak pernah melihat dasar sejarah koleksi kami. Saya sudah mengunjungi 5 pakar. Memang sekarang ini berlalu lalang berhiruk pikuk bahwa masa tua Gayatri itu ada di Gua Pasir menjadi seorang biksuni, di situ ada kesatria. Tapi kenyataannya sejarah membuktikan kehidupan Gayatri sepenuhnya di Trawulan memegang peran dia untuk memimpin anaknya Trigwana Tunggadewi dan mengarahkan Gajah Mada bagaimana sebesar Mahapati. Dari hal inilah kami tidak menolak pendapat itu, tapi setelah saya tanyakan kepada ahlinya, Pak Haryadi melihat sejarah, membaca sejarah bukan dasarnya dari yang primer sekunder, tapi artefaknya. Karena Gayatri ditermakan di Tulung Agung berarti dulunya kayak di sini. Gus Dur
di Jombang, yang mulai di Jombang, tapi Pak Karno tidak boleh di Surabaya dan boleh di kita. Jadi yang jangan, ini yang jangan. Nah dari sini Pak Wawan dan Bapak Ibu sekalian sudah terjawabkan sebenarnya karena tidak ada data dan fakta studi kliniknya. Ternyata para ahli tidak sebut namanya yang menulis buku diwawancari televisi itu didasarkan adalah artefak. Dan kita itulah dari beberapa orang-orang tua dulu disebutkan Gayatri pernah bermeditasi di Gua Pasir. Kemudian dia masa tuanya dihabiskan di situ karena meninggalkan keduniawian kerajaan Majapahit. Tapi tidak hanya di sana lah Gayatri hidup bisa. Jadi hal seperti inilah yang harus disikapi. Tapi saya setuju karena begini, secara filosofi saja orang kalau mencintai seseorang kemudian mencoba pikul nur, kesalahannya dimasukkan ke dalam, kelebihannya diangkat dan ditambah-tambahin. Itulah cinta. Saya tidak menyalahkan kepada beliau-beliau, apakah itu seorang profesor, apakah seorang paranormal, apakah seorang spiritual, tapi cintanya Gayatri. Apalagi kita berada di Tulungagung, kemudian mencari yang namanya cocokologi. Kalau dari perspektif yang lain, barangkali tempat pertapaan budaya itu kira-kira gimana? Tidak, saya tidak tahu dasarnya secara dasar secara budaya dan belum secara militernya tidak pernah ada. Pernah ini ya bermeditasi di Gua Brite selalu di Candi Suromamen. Kalau kita perhatikan di Suromamen itu kan memang ini ya apa namanya ada cerita yang mengarah ke Kediri, tapi sisi selatan sebelah timur itu kalau tidak salah ada simbol-simbolnya Majapahit juga. Apakah itu juga ada kemungkinan memang ada petinggi di Majapahit, termasuk mungkin Ibu Gayatri pernah singgah di sana atau mungkin malah apa ya bermeditasi cukup lama di sana dan sebagainya. Oke. Izin Pak Tri ya, ini bagiannya Pak Tri. Berdasarkan data dan fakta, saya melihat candi yang tertua itu ada di Candi Penampian, peninggalan Sendok. Kemudian diteruskan oleh Erlangga, diteruskan lagi oleh Singosari, diteruskan lagi oleh Majapahit. Saya melihat di sana ada data dan fakta bahwa Candi Penampian adalah tempat kerajaan. Kembali kepada apa yang ditanyakan di Gua Seromangreng, itu juga peninggalan Kediri. Di dalamnya jelas itu penanggulangan. Kalau di TVRI dijelaskan oleh seorang ahli yang mengatakan begitu. Itu adalah cerita Gayatri, itu bertentangan dengan naskah cerita dan sebagainya. Kenapa di situ ada nuansa Majapahit? Majapahit, kerajaan-kerajaan dulu itu, setahu saya di dalam data dasar, bukti prasasti, walaupun bermusuhan, tetapi masih ada pengaturan. Sehingga tinggalan Kediri yang ada di Gua Seromangreng ini dirawat, dilanjutkan oleh kerajaan Majapahit. Kalau Anda lihat di Gua Seromangreng, maka di kiri kanan gua itu ada akta tokoh yang itu adalah Majapahit. Lalu pertanyaannya, apakah semacam ini ada hubungannya dengan Gayatri? Saya tidak tahu, karena tidak ada keterangan yang pasti bisa mendukung ke situ. Kemudian para pelajar dan mahasiswa cenderung didasarkan pada artefak. Kan Gayatri makamnya di Boyolali Pak. Berarti candi-candi di bintang Majapahit itu mesti ada hubungannya dengan Gayatri. Itu ada semacam ya, ada simbol-simbol Majapahit. Pertanyaan apakah itu dikatakan Gayatri? Saya tidak bisa menjawab karena tidak ada dasar yang mengatakan bahwa dibangunnya Gua Seromangreng kemudian diteruskan oleh Majapahit itu dengan Gayatri. Tetapi yang tersebar di beberapa media, Gayatri bersemadi di Gua Pasir, Gayatri bersemadi di Gua Tritis, Gayatri bersemadi di Gua Seromangreng. Karena apa? Dihubungkan Gayatri seorang risi, seorang biksuni, pendeta-pendeta Buddha. Di situ ada yang namanya Buddha, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Buddha. Jadi hubungannya dengan Hindu. Inilah cara-cara menunjukkan ilmu cocokologi. Ya, yang jelas sejarah itu tidak bisa dibuktikan melalui hasil dari meditasi atau kontemplasi, tetapi hasil tertulis secara sejarah dan mungkin secara
situs itu arkeolog artinya walaupun dari para ahli arkeolog dan sejarawan itu kadang-kadang berbeda gitu materi. Artinya belum tentu sama, belum tentu sinkron antara ahli arkeolog dengan sejarawan. Betul Mas Wawan. Jadi betul dalam undang-undang pemajuan kebudayaan ini memang sekarang dibutuhkan namanya folklore. Ya, Dongeng itu dengan dunia sendiri gitu. Tapi bagi ahli sejarah seperti Pak Kris sebagai guru sejarah di SMA di Man 1 tentu akan menghati-hati. Ketika saya menulis guru sejarah dengan Pak Kri, kolaborasi 5 orang, kita tegaskan ini sejarahnya, ini folklornya, ini masyarakat, ini dongengnya, dan banyak tahu. Tetapi kami tidak menafikan cerita-cerita dongeng folklor yang mendukung kita sejarah. Tidak hidup ini. Tetapi tiba-tiba muncul di TVRI, muncul buku-buku, kemudian menyatukan seperti sandiwara radio gitu ya. Ini membingungkan para pelajar, para mahasiswa. Betul dengan adanya acara ini. Ada 30 lebih WA, beberapa mahasiswa dan sebagainya. Oh Pak, nanti kita di mana Pak, saya ingin tahu yang sebenarnya. Hari ini sudah dikupas. Karena kami juga ilmu pakewo, yang menulis itu sahabat saya. Dan sebagai narasi di sebuah TVRI, seorang profesor juga sahabat saya. Ilmu pakewo mengatakan bahwa itu salah. Tidak, itu benar menurut versi yang namanya folklore. Ya. Kemarin istri saya tanya, mohon maaf untuk beliau-beliau ini ya. Maaf ya. Ya aku baru sejarah koyo orang ketopake itu. Wah ini kepada beliau yang terhormat Bapak Heri Wurono ya. Ini tidak menilai ya. Mosok kayak ini pesan tuh ya. Sok aku mati dan dikubur neng Gunung gitu. Dan ya sama saja itu benar untuk versi folklore kita rakyat untuk berpatriotisme akan cuma memiliki sah monggo. Toh itu adalah, tetapi kadang-kadang saya berpikir fotografi itu adalah alat komunikasi kepada rakyat biasa masyarakat. Ini yang kadang-kadang lebih legitimasi dipercaya itu daripada guru sejarah seperti Pak Tri gitu. Wah kemarin lah, ini yang jadi masalah kemudian diberikan oleh anak-anak sekolah, oleh mahasiswa. Ya. Kami mencermati kemarin. Barangkali untuk sesi pertama kita sudah sekian Mas Heri. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi Mas Dr. Budi Nato. Oke, perlu diketahui bahwa Mas Heri ini adalah tim ahli catur budaya Tulungagung bersama Mas Triyono yang nanti saya minta untuk maju ke depan berkaitan dengan wadah. Sebelum ke Mas Budi Nato, kita tampilkan terlebih dahulu selingan yaitu Lembang Mojopat yang akan disampaikan oleh Sundar. Oke. Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.